Shalom saudara, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin dan percaya kita semua pasti pernah mengalami permasalahan. Saat ini pun seluruh dunia mengalami masalah yang sama, yaitu COVID-19. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak sedikit orang ketika mengalami permasalahan, mereka meragukan akan kuasa Tuhan. Tidak sedikit dari mereka mempertanyakan akan keberadaan Tuhan. Dan tidak sedikit yang menyalahkan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan di atas permasalahan yang dialami. Saudara, satu hal penting yang perlu kita ingat, bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah. Tetapi di balik permasalahan yang terjadi, Allah tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6 dituliskan demikian, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar dari Matius 8 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Kita akan belajar tentang angin ribut diredakan. Saudara, kalau kita memperhatikan dalam ayat yang ke-23, pada waktu itu Yesus naik ke dalam perahu dan bersama dengan murid-muridnya. Ketika murid-murid Yesus mengikuti dia, apa yang terjadi? Mereka menghadapi masalah besar. Mereka menghadapi suatu persoalan yang besar yang mengancam hidup mereka. Di mana ini menunjukkan bahwa ketika mengikut Yesus bukan berarti hidup kita berjalan dengan mulus. Saudara, satu hal yang perlu kita perhatikan apa yang terjadi ketika murid-murid mengikut Yesus. Ayat yang ke-24 dituliskan, "Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang." Inilah yang terjadi ketika murid-murid mengikut Yesus. Murid-murid itu ada angin yang mengamuk dan perahu itu ditimbus oleh gelombang. Namun satu hal yang kita perhatikan, satu hal unik yang perlu kita lihat, waktu itu Yesus sedang tidur. Oleh sebab itu ayat yang ke-25, murid-muridnya membangunkan Yesus dan berkata, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Meresponi murid-murid yang ada di sekitarnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang menarik untuk kita perhatikan. Tuhan Yesus tidak langsung menghentikan badai. Tuhan Yesus tidak langsung membebaskan mereka dari permasalahan yang besar. Tetapi Yesus menjawab mereka dalam ayat yang ke-26. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, di balik permasalahan yang besar, Yesus mengerti bahwa murid-muridnya sangat ketakutan dan kurang percaya. Padahal sebelum peristiwa itu, Tuhan Yesus sudah melakukan beberapa mukjizat. Di dalam pasal yang ke-8, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Seharusnya dari hal ini mereka percaya kepada Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat yang ke-27 dituliskan demikian. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?"
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mengikut Yesus pada waktu itu tidak mengerti dengan benar, tidak mengenal Dia, Yesus adalah Tuhan dan Dia yang berkuasa atas apapun yang ada di bawah kolong langit ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali dalam kehidupan kekristenan kita meragukan kuasa Tuhan. Kita mempertanyakan keberadaan Tuhan. Dalam hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa kita kurang percaya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah pandemik yang semakin meluas, permasalahan ekonomi, hubungan keharmonisan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya, permasalahan apapun yang kita hadapi, mari kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Tuhan bisa memakai dalam tanda kutip suatu hal yang buruk untuk menyatakan kemuliaannya. Oleh sebab itu mari kita belajar menyerahkan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dalam kitab Mazmur 37 ayat yang kelima dituliskan demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Biarlah melalui apa yang saya bagikan boleh menjadi kekuatan bagi kita, dan kita boleh tetap percaya dengan segenap hati, bersandar hanya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.